Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para orang tua kita, para asatidzah, khusus hadir bersama orang tua kita Haji Abdul Aziz Ustaz Salihin, juga ketua masjid Al-Ikhlas Haji Khairul Saleh, dan para orang tua yang lainnya, para sepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat jamaah majelis Sabtu sore Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semua senantiasa Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, Allah berikan keafiatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur di sore hari ini masih diberi kesempatan untuk kembali bersama berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Yang insyaallah mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf di Sabtu yang lalu tidak hadir bersama di sini, mohon dibukakan pintu maaf. Kita teruskan mengaji kita dalam pembacaan kitab Al-Aswaib Diniyah. Sebelumnya kita niatkan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'ati ilal khairi wa dalalati ala al-huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa jannatihi minhu subhanahu wa ta'ala. Fatahi alim, fatahi alim, fatahi alim, iftah alaina fathan qaribah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampai pada kalimat fa'inna rifqa ma kana fi syai'in illa zana. Di akhir daripada penjelasan perjumpaan kita sebelumnya menjelaskan tentang wa'alam anna rifqa wal lutuf wa mujanabatil ghilza wal 'unuf aslun kabir fi qabulil haqq wal inqiyad lahu. Wa'alam anna rifqa, ketahuilah bahwa kelembutan, ya, lemah lembut, ya, lutuf, ya, kelembutan, wa mujanabatil ghilza, menjauhi dari marah, ya, di dalam menasihati, dalam amar ma'ruf, dalam mengajak orang dalam kebaikan. Aslun kabir, asal yang sangat besar, fi qabulil haqq, di dalam penerimaan kebenaran. Jadi ketika kita ingin memberi nasihat, diantaranya untuk anak-anak kita, maka gunakanlah cara dengan lemah lembut. Tidak akan ada manfaatnya, yang akan sia-sia nasihat. Sebagus apapun nasihatnya, namun digunakan cara yang kasar, cara yang galak atau cara yang marah-marah, ghilza,
ya, kita menjauhi ridha, ya, maka kita perlu dengan lemah lembut. Sebab kelembutan itu punya penerimaan di sisi orang-orang. Ya, nasihat yang lemah lembut, pemberitahuan yang lemah lembut, peringatan yang lemah lembut, amar ma'ruf yang lemah lembut dan lain sebagainya, maka apa? Maka itu akan menjadi aslul kabir, asal yang besar, ya, manfaat yang besar fi qabulil haq, di dalam penerimaan kebenaran, wal iqiyat lahu, ya, mengikatkan seseorang dengan kebaikan. Jadi kalau kita memberi nasihat baik, maka gunakan dengan lembut. Makanya di sini Imam Haddad mengingatkan fa'alika bidzalika, maka seharusnya kamu bidzalika, dengan lemah lembut itu, ma'aman amartahu, lakukanlah bersama ma'aman amartahu, bersama man, siapapun amartahu yang kamu perintahkan. Jadi kalau mau memerintahkan kebaikan, lakukan dengan lemah lembut. Au nahaitahu, atau melarang seseorang, lakukan dengan lemah lembut. Kadang ada yang sulit, ya, kayak anak kalau dilarang jangan ini malah dilakuin. Ya, ada yang nakal lah, kalau dikasih tahu jangan malah dikerjain sama dia. Ya, perlu ditarik, yang seperti itu perlu ditarik. Tapi tetap caranya harus dengan lemah lembut. Begitu juga khususnya di dalam nahai tahu, kita melarang seseorang, melarang orang untuk apa? Untuk tidak jatuh dalam dosa, maka larangnya dengan lemah lembut. Kalau kita larangnya dengan kasar, nggak akan jadi perubahan buat dia. Kita marah-marahin, nggak akan jadi perubahan buat dia. Makanya sering kita ingatkan, kalau kita mau nasihatin anak, bawa dulu ke rumah. Jangan depan temannya, jangan marahin depan temannya. Au nasahtahu minal muslimin, atau kamu memberi nasihat kepada minal muslimin, salah seorang dari orang muslim, dan nasihatin saudara kita harus dengan lemah. Nasihat itu akan sampai, nasihat itu akan manfaat kalau kita menyampaikannya dengan lemah. Wa ahsin siyasah, nah ini perlu. Wa ahsin siyasah, wa ahsin itu perbagus. Siasat, bersiasat, ya. Jadi kita kalau mau memberi nasihat, lihat situasi dulu, kan? Siasat kan lihat situasi dan kondisi gimana. Apa nih cara yang baik? Kadang kalau ada orang-orang apa namanya ahli psikolog itu bilang, kalau kita menasihatin anak, ajak makan, pas anak tuh makan, dinasihatin, masuk tuh nasihat, kita ajak jalan, senengin dulu, ya, biasanya begitu. Ya, kayak ada iklan mari bicara, itu psikolog seperti itu. Jadi artinya siasat gimana caranya supaya kita bisa berbicara yang pembicaraan itu masuk, bicaranya itu diterima. Nah ini perlu, kadang-kadang masing-masing orang punya siasat tersendiri. Kalau yang dipenuhi emosi, dipenuhi marah, susah dah memberi nasihat kayak gitu. Bawaannya marah-marah dulu, dia kesel aja. Kita perlu belajar siasat. Wah, siasat bagus, kita punya siasat. Fidzalika, di dalam memberi nasihat, ya, berlemah lembut tersebut. Terus bersama kallamu khalian, dan berbicara kepadanya khalian. Khalian itu berduaan gitu. Khalian itu di tempat yang sepi, tempat khalwat, tempat yang maksudnya nggak ada orang-orang lain. Sebab ketika kita menasihati orang di tempat lain, orang yang lain mendengarkannya, ini akan mengakibatkan si anak ini, misalkan contoh kita nasihatin anaknya, anak kita nih ngambil duit kita misalkan berapa, 5.000 misalkan, di bawah, kita tahu nih anak kita ngambil, dia jajan. Maka ketika kita mau menegurnya, mau menasihatinya, ajak dulu ke rumah dulu, udah berduaan dah di kamar, baru nasihatin. Bahkan jangan di hadapan saudaranya, bukan temannya, jadi saudaranya.
supaya nasihat itu masuk. Ada banyak ustaz-ustaz, guru-guru, kalau saya masih ingat dulu di pondok, kalau kita punya salah, dinasihatin ke kantor saya, panggil pulang ke kantor, yang ngelakuin kesalahan tuh, telat sholat ke kantor, ngomong gak bahasa Arab ke kantor, ya, bicara gak bahasa Arab naik ke kantor, berdua diomelin gitu, nggak di hadapan teman-teman yang lain, sebab ketika orang dinasihatin di hadapan yang lain secara personal ya, maaf kita bicara personal satu-satu. Beda kalau kita memberi pengajian kan umum, satu berbicara semua mendengarkan. Tapi kalau nasihat kan tudingan ke satu orang ya, bulan dia kamu berbuat ini, kamu berbuat ini. Nah ini nggak bisa di hadapan orang banyak. Kalimul khaliyah kan. Jadi kalau kita mau menasihatin menegurnya, kayak sekarang di media sosial, mohon maaf kadang kita suka lihat ada orang naruh gambar salah atau naruh video salah. Gimana caranya kita mau menegurnya? Japri, jangan di komentar. Japri itu kita kirim pesan, mohon maaf nih, ini video yang ini salah nih, ya, foto yang ini salah. Bukan kita nulis komentar, itu kita nulis komentar. Akhirnya jadi seakan-akan kita membenarkannya, mereka juga merasanya kita mempermalukannya gitu. Jadi bahasanya apa ya? Memperbaiki tapi tidak mempermalukan, memperbaiki tapi tidak merendahkan. Ada nasihat lagi aja ya. Ini yang tidak perlu, apalagi di zaman sekarang, di zaman bermedia sosial, orang banyak seneng apa aja tangannya gatel, pengen komentarin orang, pengen benerin orang. Banyak sekarang kalau imam bacaannya salah, maka sunnah yang tegur yang di belakangnya satu orang. Imamnya bacaannya salah, bacaannya lupa ayat, yang ingetin siapa? Yang satu orang di belakangnya. Ya. Kalau zaman kita sekarang enggak, imam salah semasjid yang tegur. Imamnya salah satu orang semasjid, semua pengen tegur. Semuanya pengen ngebenerin, semuanya pengen ingetin. Jadi kekacauan yang terjadi. Makanya dianjurkan kayak kita sholat yang di belakang imam, yang ahli, yang paham, yang arti bacaan Quran. Jadi ketika imamnya salah, maka satu orang yang mengingatkan. Ada ini gambarannya aja, gambarannya dalam kehidupan kita. Walayin, nah itu bukan lam ya, layin, kurang ya-nya. Walayin lahu janiban, layin itu berlemah lembut. Janiban artinya sikap, sifat ya, kita bersikap lemah lembut. Wakhfid lahu janahan, dan luaskan, buka pintu kita. Wakhfid lahu, luaskan janahan. Janahan itu seperti membuka sayap kita, merangkul. Sama kayak perintah Allah Subhanahu wa taala buat orang tua kita. Ya, fala taqul lahum ufir la tanahuma. Qul lahum qawlan karima wakhfid. Ya, wakhfid lahum janahan dhulli min al-rahmah. Buka luasin dada kita. Kalau orang tua tuh biar apa ya, dengan kita merangkul, bukannya memusuhi, jangan. Jadi kita kalau memberi nasihat, apa tujuan kita rangkul saudara kita. Sedih kita dia berbuat salah ya. Perlu wakhfid lahu janahan, ya. Perlu kita punya sikap di dalam diri kita. Kita ketika menegur, menasihati, bukan karena kita ngerasa diri kita lebih benar, bukan karena ngerasa diri kita lebih baik, enggak, tapi karena kasih sayang kita. Kita mau merangkul, ya, kayak sayap kita dalam merangkul orang, dalam mengajak orang. Ayo, di zaman kita sekarang kita perlu ketika kita mengingatkan, menasehati, maka kita perlu untuk merangkul. Wakhfid lahu janahan, ya, fa inna rifqa, maka sesungguhnya lemah lembut, rifqa, kelembutan, makana, apabila kana dijadikan fi syai'in
di dalam sesuatu illa zanah, kecuali zanahu akan memperbagusnya. Jadi kelembutan kalau kita gunain buat segala sesuatu pasti bagus. Gak ada yang namanya lembut tuh jelek, gak ada. Itu mah apa lembek banget, enggak. Yang lembut itu yang bagus. Jangan bilang lembek, ya. Justru yang lembut itulah kalau kita lakuin kepada sesuatu pasti bagus. Dalam menasihat, dalam mengingatkan, mengajar, berdakwah, itu yang lembut-lembut yang bagus. Kalau yang lembut-lembut banyak diterima, ya, yang lemah lembut banyak diterima. Namun sebaliknya, wala naza'a min syai'in, wala naza'a, dan tidaklah kelembutan itu naza'a, diambil, diangkat. Orang nggak mau pakai kelembutan. Saya emang nggak lembut, saya mesti keras. Min syai'in, dari segala sesuatu, illa syana, kecuali akan memperburuknya. Jadi zain sama syai' itu beda katanya. Zana bagus, zainal bagus, syainal itu yang buruk. Pakai syah, syain itu syana, syana itu buruk. Lawan kata zain, lawan kata zana. Jadi kalau orang nggak mau pakai cara lemah lembut, justru itu yang akan memperburuk. Orang kalau udah nggak gunain lagi kelembutan, udah hancur. Dalam rumah tangga nggak pakai kelembutan, hancur. Dalam berkeluarga nggak pakai kelembutan, hancur. Dalam apa? Bertetangga nggak pakai kelembutan, rusak. Dalam bermasyarakat nggak pakai kelembutan, hancur. Jadi Imam Haddad itu berpesan sama kita biar kita jadi orang yang berlemah lembut sama orang. Khususnya kita memberi nasihat, mengingatkan, mengajak. Sebab kelembutan itu kalau digunakan buat hal yang segala sesuatu dipakai, kalau kelembutannya dipakai maka akan memperindahnya. Kalau kelembutan itu nggak ada, diambil, naza'a, ya wala naza'a min syai'in illa syana, maka akan memperburuk. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala Allah Ta'ala li rasulih, dan sebagaimana dan sebagaimana Allah berfirman Ta'ala, yang hakiki, li rasulihi, kepada rasulnya. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, fa bima rahmatin minallahi linta lahum, fa bima, maka dengan sesuatu rahmatin minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, linta lahum, engkau berlemah lembut kepada mereka. Ya, fabima rahmatin, maka dengan sesuatu rahmat Allah ta'ala minallah, linta lahum, engkau berlemah lembut kepada mereka. Apa kata Allah? Walau kunta, dan kalau kamu menjadi faddan ghalidhan, orang yang keras, marah, ya, al-qalbi, keras hati, la faddu min hawlik, maka mereka akan berlari darimu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan lembut, dengan kasih sayang. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalaupun Nabi punya sikap yang enggak diperintahkan oleh Allah Ta'ala, enggak dirahmatin oleh Allah Ta'ala, ya orang lari. Nabi punya sikap keras, orang lari. Ya. Tapi karena apa? Karena sifatnya Nabi SAW rahmat dari Allah Ta'ala, yang lemah lembut. Nabi SAW lembutnya orang luar biasa. Ya, ada sahabat Nabi Sina Umar tegas, tapi Nabi Muhammad SAW kalau dulu yang nahani, yang ngademin, ya, yang datang ke Nabi SAW yang kurang ajar, yang datang ke Nabi SAW yang main nyebut nama, yang datang ke Nabi SAW main nunjuk-nunjuk. Ya, tapi apa yang Nabi SAW ngademin?
Sampai yang di depan Ka'bah membunuh Nabi. Ya, ada yang datang ke Nabi SAW langsung apa ngolok-ngolok Nabi gini, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagi rahmatin min Allah ilaika lahum, dengan rahmat dari Allah Taala kau berlemah lembut kepada mereka. Walaupun fadlan ghalidhan qalbi lanfaddu min hawlik. Apabila engkau menggunakan tata cara keras, kasar, apa yang sekarang orang namakan dengan ketegasan, lanfaddu min hawlik, orang telah. Aku kita punya anak kita dari kecil nggak kita nasihat, nggak kita bimbing, nggak kita ajari. Dewasa ngerasa bisa jalan sendiri hidupnya, terus punya satu masalah, berantem sama kita, marah, kita omelin, kita pakai cara lemah lembut, lari anak kita pergi ya. Apa yang perlu kita gunakan? Ilmu. Dari kecil kita didik, kita ajarin dengan kasih sayang, kita bimbing, kita kasih tahu apa yang penting dalam kehidupannya dia, syariatnya dia, ya, jalan hidupnya dia, sampai biar dia dewasa dia ngerti jalannya, supaya jangan sampai apa, jangan sampai rusak jalannya. Di pohon deh, pohon kita kalau pohon apa namanya baru numbuh nih, kita mau langsung apa namanya bekokin, nggak bisa, pelan-pelan dibekokin, dipakein bulu kayu biar di pohon berdirinya terus, dibiarin ke pohonnya apa namanya melenceng di apa dikerasin patah, dikerasin batangnya patah. Karena manusia bukan cuma orang perempuan doang, tulang rusuk susah dikerasin patah, bukan manusia semua juga begitu ya. Kadang kita ada orang nanya sama kita pengen jawabannya, dia pengenin. Ada orang nanya sama kita pengen jawabannya, kita jawab dari hal yang kita perlu jawab, syariat. Tapi bukan yang kita pengen, kita mau nyari kebenaran. Kalau mau nyari kebenaran ya dia mau membenarkan dirinya sendiri, bukan nyari kebenaran. Ya, makanya kadang-kadang orang terus dari belia masih muda kita belajar, dari kita kerja, apa kita salah. Kalau kita salah tapi dinasihatin. Ada orang datang ke Rasulullah SAW